Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah amma ba'd. Marilah kita membuka pertemuan kita pada kesempatan ini dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nasih dan mansuh. Ya, berbicara nasih mansuh ini banyak sekali sumber-sumber bacaan yang kita bisa baca. Mulai dari Al-Quran itu sendiri, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan begitu banyak buku-buku terkait nasih mansuh. Baca kitab Ulumul Quran, Al-Itqan fi Ulumil Quran. Nasih secara bahasa artinya menggantikan. Nasih secara bahasa bisa diartikan menghapus. Nasih secara bahasa artinya merubah atau mencabut. Akan tetapi dalam istilah tafsir, nasih adalah hukum yang datang dan menggantikan hukum sebelumnya. Jadi nasih ini adalah hukum pengganti, yang menggantikan hukum sebelumnya. Itu nasih secara istilah. Akan tetapi kalau kita berbicara tentang mansuh secara bahasa artinya yang dihapus, artinya yang diganti, artinya yang dirubah. Maka secara istilah bahwa mansuh itu adalah hukum yang diberlakukan sebelumnya. Hukum yang diberlakukan sebelumnya. Sehingga dengan adanya nasih, datangnya nasih, maka hukum yang sebelumnya dikatakan mansuh. Maka nasih ini menggantikan hukum sebelumnya. Hukum yang menggantikan itu namanya nasih. Hukum yang digantikan itu namanya mansuh. Pertanyaannya, kalau kita berbicara tentang Al-Quran, bukankah Al-Quran itu bersumber dari Allah? Dan bukankah Allah ketika menyampaikan sesuatu atau berfirman itu adalah sesuatu yang tidak bisa diragukan? Dan apakah benar bahwa di dalam Al-Quran itu ada istilahnya nasih dan mansuh? Ma nansakh min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw mithliha. Karena melalui firman ini Allah menyampaikan kepada kita, mengganti dengan hukum yang lebih baik karena persoalan kondisi yang ada. Jadi Allah bisa menggantikan hukum yang setara dengannya, bahkan yang lebih baik daripada hukum yang sebelumnya. Syariat Islam tidak diturunkan sekaligus, punya cara, punya tahapan. Sebagai satu contoh bahwa Allah tidak langsung mengharamkan khamar, tapi ada tahapannya. Allah dahulunya hanya mengatakan la taqrabus sholata wa antum sukara. Itu tidak langsung haram, dan di saat itu umat manusia masih bisa meminum khamar. Akan tetapi setelahnya barulah turun ayat tentang haramnya khamar atau dilarangnya untuk meminum khamar. Intinya kita mempelajari ilmu nasih mansuh. Penting kita diberikan pemahaman tentang hukum secara konferensi. Kita dicegah untuk memberikan pemahaman yang keliru tentang Al-Quran atau terhadap isi-isi Al-Quran. Yang ketiga, memahami perubahan hukum secara bertahap. Dan yang terakhir adalah menghindarkan kita dari kekeliruan dalam berhukum. Sebagai kesimpulan, dengan mempelajari ilmu nasih mansuh, kita diberikan pemahaman yang benar dan menghindarkan kita dari pemahaman yang keliru terhadap ayat-ayat atau hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Saya kira cukup sekian. Mari kita tutup bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.